Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara ayat-ayat yang semestinya dijadikan pedoman oleh setiap muslim dan muslimah dalam dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syarh atau Al-Insyirah. Itu pada dua ayat terakhir, ayat ke-7 dan ayat ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab." Pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faraghta fansab." Ini ayat yang ke-7. Yang artinya, maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras. Tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lainnya. Kaum muslim yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita sebuah moto hidup. Bahwasanya kita dalam hidup ini semestinya harus terus berusaha dan terus bergerak, terus berusaha berinovasi, terus berusaha berkreasi, ya, baik untuk manfaat-manfaat dunia kita, apalagi untuk manfaat-manfaat akhirat kita. Fa idza faraghta fansab. Kalau Anda sudah selesai dari satu urusan, maka bersemangatlah untuk mengerjakan urusan-urusan berikutnya. Apabila Anda selesai dari satu ibadah, maka bersemangatlah untuk melaksanakan ibadah-ibadah berikutnya. Sehingga seorang mukmin harusnya bukanlah orang yang pemalas, bukanlah orang yang hanya sekedar berpangku lutut, ya malas untuk bekerja, malas untuk beribadah. Enggak semestinya seperti itu. Fa idza faraghta fansab. Maka terkhusus lagi dengan kondisi kita yang baru selesai dari bulan Ramadan ini. Di bulan Ramadan kita sudah banyak melakukan ibadah-ibadah, amal soleh, mulai dari puasa, baca Quran, infak, sedekah, dan yang lainnya. Nah, setelah selesai dari Ramadan ini, mari kita berusaha, ya, untuk melakukan ibadah-ibadah yang berikutnya. Bahkan hal-hal yang sudah kita rutinkan di bulan Ramadan, hendaknya kita lanjutkan, ada kelanjutannya di bulan-bulan setelahnya, bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan seterusnya ini. Jangan sampai ibadah kita di bulan Ramadan itu selesai dengan berlalunya, dengan berakhirnya Ramadan. Hendaknya ada kelanjutannya, walaupun mungkin dengan kuantitas, dengan jumlah yang lebih sedikit, tapi intinya ada kelanjutan. Karena sebagaimana kita sama-sama ketahui bahwasanya tujuan dari puasa di bulan Ramadan itu adalah untuk bisa menggapai derajat ketakwaan. Ketakwaan kapan? Bukan di bulan Ramadan saja. Begitu pula setelah bulan Ramadan. Kita berusaha untuk menjaga ketakwaan itu. Berusaha untuk menjaga, ya, dalam pelaksanaan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Dan itulah tanda seorang itu berhasil di dalam ibadah-ibadahnya pada bulan Ramadan tersebut. Jadi fa idza faraghta fansab, maka kalau Anda selesai dari satu urusan, maka bersemangatlah untuk mengerjakan urusan-urusan berikutnya. Kalau Anda selesai dari satu ibadah, maka bersemangatlah untuk melakukan ibadah-ibadah berikutnya. Sampai kapan? Sampai kita diwafatkan olehnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, yang artinya dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan, yaitu kematian. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanya, wahai sang imam, kapan kita ini istirahat? Maka beliau mengatakan, ya, kapan seorang mukmin, seorang muslim itu beristirahat? Maka beliau mengatakan, hina yada'u qadamahu fil jannah. Seorang mukmin, seorang muslim itu akan istirahat ketika dia sudah meletakkan kakinya, ya, di surga, di sana baru istirahat. Dunia ini tempat kita bekerja, tempat kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat kita diberikan ujian demi ujian.
Ya, baru kemudian nanti di kuburan pun masih ada pertanyaan-pertanyaan. Begitu pula nanti di akhirat di padang mahsyar. Ya, ketika kita dihisab, kemudian ada mizan, ada sirat dan seterusnya, yang akhir perjalanan umat manusia kalau tidak surga maka neraka. Nah, ketika seseorang sudah meletakkan kakinya di surga, di sanalah baru betul-betul dia akan istirahat untuk menikmati segala jerih payah yang dia lakukan di dunia dari amal soleh itu. Jadi itu faida faraghta fansab, kalau Anda selesai dari satu urusan, satu ibadah, mari laksanakan urusan-urusan ibadah-ibadah berikutnya. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat ke-8, Allah berfirman, wa ila rabbika farghab, dan hendaknya kepada Tuhanmu, dan hendaknya kepada Tuhanmu engkau berharap. Ini ya kaum muslim yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar kita menggantungkan seluruh harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkhusus dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kita berharap dengannya kita bisa meraih pahala dari Allah, meraih ampunan dari Allah, meraih rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita berharap dengannya bisa meraih ridha dan syurganya Allah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan hanya dengan ibadah, dengan rutinitas dunia kita ini pun kita bisa berharap ya dengannya, mengharapkan dengannya ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa dilakukan oleh seorang mukmin. Sehingga rutinitas hariannya kalau itu dia dasari ya karena mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, itu akan mendatangkan pahala bagi dia. Seorang yang tiap hari misalnya kerja di kantor, di sawah, di ladang, di pasar, ya di sekolah, tiap hari pergi untuk bekerja, itu kalau dia laksanakan ya atas dasar mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, maka rutinitas hariannya dalam bekerja itu insya Allah akan mendatangkan pahala bagi dia. Ya bahkan makan dan minum sekalipun. Makanya para ulama mengatakan man nawa bi aklihil quwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Yang artinya barang siapa yang berniat dengan makan dan minumnya itu supaya kuat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, maka dia akan mendapatkan pahala dengan sebab makan dan minumnya itu. Nah ini, jadi wa ila rabbika farghab, maka hanya kepada Tuhanmu hendaknya engkau berharap. Itu berharap segala-galanya dari ridhonya, rahmatnya, kasih sayangnya, kecintaannya, bahkan surganya, itu semua kita ya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.